Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi PAI, Pendidikan Agama Islam, kelas 7 SMP, yang berjudul tentang Toharoh. Perkenalkan dulu, nama saya Desta Rika Nefriyama, Perguruan Tinggi Latan Samasiro. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang Toharoh. Toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah ahli fikih berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, wudu, dan tayamum. Dan bisa disimpulkan toharoh adalah bersuci dari najis dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dapat dipahami bahwa najis itu sendiri adalah suatu kotoran maupun benda-benda yang kotor yang menimbulkan seseorang terhalang untuk beribadah. Contoh di sini misalkan kita sebut adalah kotoran hewan. Misalkan itu adalah najis. Misalkan juga kita sebut sebagai kotoran manusia. Misalkan air seni. Tuh. Terus kita juga bisa mengatakan misalkan darah hewan dan lain sebagainya, ataupun juga darah bangkai. Ini adalah sesuatu yang apabila kita pegang ataupun kita sentuh itu mengakibatkan kita batal dari keadaan bersuci. Hadas. Hadas, keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dirinya tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas di sini perlu kita ketahui antara najis dan hadas, bahwa najis itu kita misbatkan kepada bendanya yang menjadikan seseorang itu terhalang oleh kesuciannya. Nah, sedangkan hadis adalah keadaan seseorangnya. Jadi apabila misalnya kita terkenanya najis, maka berarti kita dalam keadaan berhadas. Jadi hadas itu adalah orang yang tidak lagi dalam keadaan suci. Macam-macam toharoh. Di sini ada dua macam toharoh. Yang pertama adalah toharoh dari najis, kemudian yang kedua toharoh dari hadas. Toharoh dari najis, yang perlu kita ketahui, najis itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama mukhafafah, najis ringan. Yang kedua mutawasitoh, najis sedang. Yang ketiga mughaladoh, najis berat. Di sini mukhafafah, najis ringan adalah air kencing bayi, membilas dengan air suci anak kecil laki-laki yang umumnya kurang dari 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Yang kedua adalah mutawasitoh, najis sedang. Di sini najis sedang, kotoran atau bangkai menghilangkan bekas atau baunya, yaitu kotoran manusia atau binatang bangkai, selain bangkai ikan air, belalang, dan mayat manusia.
darah, nanah, dan sebagainya selain yang tersebut dalam najis ringan dan najis berat. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya apabila misalkan kotoran itu ada pada tangan kita, maka kita membasuh tangannya, cukup seperti itu saja. Kemudian apabila bangkai, misalkan kita perlu menghilangkan bangkainya itu, atau kita bersihkan sampai bekas baunya itu tidak ada. Yang terakhir adalah mughaladoh, najis berat. Najis berat ialah najis bekas dijilat anjing atau babi liur anjing. Cara mensucikannya itu mencampur air dengan tanah. Itu kita bersihkan sebanyak 7 kali dengan air dan tanah itu. Nah, di antara 3 najis ini yang perlu kita perhatikan adalah antara najis mukhafafah atau najis ringan, mutawasitoh atau najis sedang ya, dan mughaladoh, najis berat. Yang tadi itu ya, seperti tadi, najis mukhafafah itu air kencing bayi itu tidak mengakibatkan orang dalam keadaan berhadas. Artinya apa? Cukup dengan menyiramkan air saja, tanpa orang itu perlu bersuci, tanpa harus perlu berwudu. Akan tetapi untuk najis mutawasitoh atau najis sedang dan najis mughaladoh adalah najis berat, jika kita akan melakukan sholat dan lain sebagainya, maka kita pun juga diharuskan untuk melakukan bersuci dari hadas. Selanjutnya, toharo dari hadas. Di sini hadas terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yang pertama keluar mani khusus untuk bagi laki-laki, yang kedua haid khusus untuk perempuan, yang ketiga melahirkan, yang keempat nifas. Nifas itu adalah keluarnya darah bagi wanita setelah melahirkan. Selanjutnya meninggal dunia. Meninggal dunia ini jadi ketika orang meninggal dunia, maka yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup adalah memandikannya dengan niatan untuk menghilangkan hadis besar tersebut. Yang terakhir bersetubuh. Bersetubuh ini apabila setelah seseorang melakukan hubungan suami istri, maka yang perlu dilakukan adalah dengan cara toharoh dari hadas besar, karena ini termasuk dari hadas besar. Caranya bagaimana dengan hadas besar? Hadas besar caranya itu tentunya dengan mandi wajib. Yang kedua hadas kecil, keluar sesuatu dari kemaluan dan dubur. Misalkan ketika kita kencing, kemudian ketika BAB dan lain sebagainya, itu termasuk hadas kecil. Tertidur. Kemudian ketika setelah selesai berwudu, kemudian kita tertidur dalam keadaan terlentang, maka itu juga kita batal dari wudu kita, dan itu termasuk hadas kecil. Lalu menyentuh kemaluan. Jika kita menyentuh kemaluan sendiri, jadi secara sengaja kita menyentuh kemaluan kita, itu membatalkan secara sengaja ya, sehingga menjadi orang itu berhadas. Terakhir bersentuh antara laki-laki dan perempuan. Bersentuh antara laki-laki dan perempuan, misalkan saliman, ataupun tidak sengaja bertatap muka kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, maka dinyatakan seseorang keadaan berhadas. Macam-macam air.
Air yang boleh bersuci ada 7 macam. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, air embun. Bagian air. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci, seumpama wudu, mandi, dan menghilangkan najis. Yang ketiga, air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh memakainya. Contohnya, air yang terjemur. Yang terakhir adalah air bernajis. Semoga kita dipertemukan kembali lagi. Semoga COVID-19 ini berlalu. Kita harus tetap menjaga jarak, pakai masker, hindari berkerumunan. Terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang toharo atau bersuci. Kita membahas tentang pengertian toharo, pengertian najis, dan pengertian hadas. Selanjutnya ada macam-macam air dan ada pembagian air. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.